Selamat malam para pecinta Midnight Live. Dan selamat malam para pecinta alam. Tapi pembenci koruptor. Kita berjumpa dalam Midnight Live episode 32. Tema kita malam ini layar dan suara. Kabur aja dulu. Ada 4 bintang tamu yang akan kita hadirkan malam ini. Jadi langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Ya, sebelum kita berbincang dengan para bintang tamu, seperti biasa kita simak sejumlah informasi yang kadang-kadang bikin kuping risih. Kita mulai berita yang pertama. Selamat datang di Indonesia, tempat di mana rumah lebih sulit dibeli dari HP flagship seri terbaru. Ngerti nggak penonton flagship? Apa sih? Ngertinya gosip aja. Rumah bukan lagi tempat tinggal tapi tempat ngarep. Padahal katanya rumah itu kebutuhan pokok. Tapi kenapa tiap dengar kata-kata KPR, bawaannya malah kepala puyeng rasanya? Bisa aja saya. Mungkin harapan punya rumah sudah selevel menang giveaway. Dapat pasangan anak developer. Atau punya eyang yang warisannya puluhan kapling. Dan kalau Anda tidak punya keduanya, ya ibarat pengen FYP tapi nggak punya HP. Uye. Kali ini kita dihibur oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan wakilnya Fahri Hamzah. Duet yang katanya punya tujuan yang sama, tapi muncul di media beda arah. Udah kayak lagu Mangu. Berita mereka sulit dicerna, tak lagi sama, puyeng dengernya. Jadi Menteri PKP Marwarar Sirait sempat buka wacana ukuran rumah subsidi mau diperkecil jadi 18 meter persegi dan luas lahan jadi 25 meter persegi. Rumah 18 meter persegi. Buat anak sultan auto gagal paham. Misalnya ya, pagi-pagi kita cecetan sama teman anak sultan nih. Lagi di mana bro? Ini baru bangun mau pesen ojol. Oh mau kemana bro? Malas jalan dari kamar ke dapur, naik ojol aja. Lah kita keluar kamar langsung dapur, ruang tamu, garasi, kamar mandi. Nyatu semua. Kesenjangan hunian. Nih buat anak sultan coba bayangin 18 meter persegi itu diisi kasur bisa masuk, diisi lemari masuk. Kalau malam biar nggak kemalingan motor bisa masuk. Tapi orangnya tidur di pos kamling. Katanya ukuran diperkecil biar harga rumah lebih terjangkau. Bener, nggak cuma harganya terjangkau, setiap sudut rumah juga terjangkau itu. Bangun tidur varises, kaki nekuk terus, nggak bisa selonjoran, belum kepala benjol tiap ganti posisi, ngadep kanan kejedot tembok, ngadep kiri kepentok lemari, berdiri kepentok plafon. Nasib. Kalau Bang Ara bilang diperkecil, Bang Fahri beda. Ia malah minta ukuran rumah subsidi digedein jadi 40 meter persegi. Biar sesuai dengan standar SDGs, Sustainable Development Goals. Muncrat saya. Nah kan jadi maunya gimana? Dua petinggi kementerian beda-beda nih. Bukannya kasih kebijakan malah bikin warga bingung. Tapi katanya perdebatan soal ukuran rumah subsidi belum diputuskan. Mungkin masih debat mereka atau lagi diem-dieman. Udah kayak gebetan lupa tanggal jadian. Panjang urusan. Yang ada silent treatment. Belum selesai soal ukuran rumah, Bang Fahri muncul lagi dengan usul yang katanya bisa nyelamatin program presiden mewujudkan 3 juta rumah. Usul pertama, ia mau naikin pajak rumah tapak atau landed house setinggi-tingginya. Katanya landed house itu so yesterday, nggak zaman. Kata Bang Fahri, negara-negara di dunia trennya sudah rumah vertikal atau rusun. Ya benar, tapi Bang Fahri harus lihat kondisi rusun subsidi kita, apakah layak. Jangankan buat tumbuh kembang anak, buat tumbuhin kesabaran aja kadang susah. Bayangin galon air minum habis. Dan lo tinggal di lantai 4 tanpa lift.
Sampai depan pintu udah habis lagi tuh galon. Aus pas diangkat diminum tuh. Turun lagi deh lo kan. Beli lagi. Naik lagi ke lantai 4. Habis lagi tuh galonnya tuh. Siklus macam apa ini? Kemudian ada usul kedua, menghapus subsidi untuk pembeli. Katanya subsidi untuk pembeli itu salah sasaran. Lebih baik subsidi buat harga tanahnya aja. Katanya biar tanah jadi murah dan harga rumah turun 40-50%. Masuk logika sih, tapi sulit dicerna. Tak lagi sama kenyataannya. Faktanya harga tanah di kota itu lebih kejam dari calon mertua yang memandang kita sebelah mata. Begini nih sebelah mata nih. Terus ngarep harga tanah disubsidi jadi murah. Itu kayak ngarep tukang sate Madura buka pas Idul Adha. Nyaris nggak pernah kejadian kan? Data dari Pinhome per Oktober 2024 nunjukin ada 41 juta orang Indonesia termasuk generasi sandwich yang belum punya rumah. Mayoritas adalah milenial yang sekarang udah kepala 3 dan Gen Z yang tiap hari ngelawak di Instagram tapi dalam hati nangis lihat tagihan kontrakan. Kayak penonton. Di sini ketawa-ketawa, pulang token masih bunyi. Tit, 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 jepret. Tolonglah Pak, jangan bicara rumah murah dari meja rapat dan ruang ber-AC. Coba datang ke kontrakan yang ruang makan, ruang tamu, kamar tidur semuanya nyender ke pintu WC. Ingat, rakyat butuh pemerintah yang memberi solusi, bukan usulan yang berapi-api tapi ujungnya cuma mimpi. Kita lanjut ya. Habis ngomongin rumah murah yang ternyata lebih nyaman hati mantan terindah. Sekarang kita simak informasi soal pulau yang sangat indah. Tempat di mana Tuhan tersenyum saat menciptakannya, tapi manusia tertawa saat menghancurkannya. Bisa aja saya. Kali ini kita akan bahas NKCTRA HI, bukan judul film. Tapi kita cerita tentang Raja Ampat hari ini. Kita tahu Laut Raja Ampat jernih banget. Lebih jernih dari chat gebetan yang penuh perhatian tapi nggak pernah jadian. Bahkan Raja Ampat itu disebut sebagai surga terakhir, tapi diperlakukan kayak mantan terakhir. Dikeruk, dirusak, ditinggalin. Sadis. Masalah ini mencuat dari beberapa LSM peduli lingkungan. Temuan dari Walhi, Papua bilang ada 3 izin tambang di pulau kecil di Raja Ampat. Kemudian ada aksi aktivis Greenpeace yang datang ke acara konferensi mineral sambil bentang spanduk. Protes sampai diamankan petugas acara. Kita lihat videonya berikut ini. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan ditemukan bahwa ekosistem Raja Ampat rusak, alamnya koyak, karangnya lembek, ikannya stres, warganya nangis. Dan ternyata izin tambangnya sudah ada sejak 2017. Sejak kita masih demen joget Despacito, tapi baru ketahuan pas kita lagi asik joget Garam dan Madu. Hasilnya sakit dadaku, kau buat merindu. Tagar Save Raja Ampat langsung viral. Dari pengangguran sampai anak sultan semua komen di IG, TikTok sampai Twitter. Captionnya, Raja Ampat aja nggak kuat ditambang, apalagi aku yang ditinggal tanpa penjelasan. Bahkan beberapa selebriti ikut menggaungkan tagar Save Raja Ampat, mulai dari Denny Sumargo, Nadine Chandrawinata yang peduli sama kondisi Raja Ampat, hingga Bobon Santoso yang mendesak Menteri SDM mencabut iup perusahaan tambang tersebut. Menanggapi hal ini, Seskap Teddy Indrawijaya bilang, pemerintah gerak cepat tanggapi isu ini. Jos. Asal beneran gerak cepat ya kembaranku. Kata netizen. Jangan sampai cepatnya kayak nunggu Pemda nambal jalan rusak. Sampai Mbappe dinaturalisasi juga nggak mulus tuh jalannya.
Lalu Menteri SDM Pak Bahlil juga sudah turun tangan, aktivitas tambangnya dihentikan sementara. Ya, sementara, masih evaluasi dulu. Semoga aja bakal dihentikan selamanya kalau benar terbukti merusak alam. Tidak cuma para punggawa kabinet, Presiden Prabowo juga sudah kasih statement. Beliau dengan tegas bilang, tidak bisa dibiarkan. Mantap. Raja Ampat bukan sekedar masalah menambang cadangan nikel, tapi ini masalah cadangan hati nurani. Ingat, Raja Ampat itu warisan, bukan wahana investasi. Jangan sulap surga jadi neraka, hanya demi cuan-cuan orang yang serakah. Jangan tunggu Raja Ampat hanya jadi kenangan di wallpaper HP yang harus bikin dari ChatGPT. Karena aslinya sudah tidak bisa dilihat lagi. Come on, Raja Ampat adalah harta bagi Indonesia dan khususnya warga Papua. Janganlah mengubur surga hanya karena segelintir orang gila harta dan satu negara cuma dapat air mata. Kita lanjut lagi ya. Kalau Raja Ampat dan urusan rumah yang nggak kebeli bikin kita sedih, kali ini kita kasih berita happy. Tapi buat para wakil menteri, kalau kita ya makin sedih aja. Jadi di saat banyak rakyat yang nganggur, susah dapat kerja, susah beli rumah, apalagi mau liburan ke Papua, para wakil menteri kita jabatannya nambah. Merangkap komisaris BUMN. Jadi kalau kalian dapat 2 panggilan sebulan, udah kepedean, bakal keterima kerja, gak bakal relate sama rangkap jabatan ini. Ini 1 orang 2 kursi, 2 jadwal notifikasi, 2 jadwal rapat, dapat notifikasi 2 kali, gajian sebulan, belum tunjangannya. Lah kita gaji belum tentu bisa menunjang gaya hidup. Menanggapi rangkap jabatan itu, pihak istana, Ketua Kantor Komunikasi Presiden Bang Hasan Nasbi bilang itu tidak langgar aturan. Nah ini pepatah bilang, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau buat wakil menteri mungkin diganti jadi sekali nongol 2-3 jabatan kududuki. Asal kantong terisi, rakyat protes urusan Bang Hasan Nasbi. Klarifikasi mulu soalnya. Sabar ya Bang, emang tugasnya. Bisa aja saya. Rakyat jangan iri ya, kalau dapat juga kok. Kalian juga dapat, tapi dapatnya overthinking. Banyak anak Gen Z ngeluh, aku capek nganggur, aku stres, aku overthinking. Loh, jabatan wamen itu bikin lebih stres. Bayangin nih, kalian jadi wamen rangkap jabatan lagi. Pagi rapat di kementerian, siang rapat di BUMN, sore klarifikasi, malam sampai rumah diinterogasi. Gitu aja terus sampai lupa ngerapetin hati nurani. Siklus macam apa ini? Gak cuma ngeluh, Gen Z bisa langsung nangis sambil peluk Labubu. Muter lagu Mangu pakai Spotify gratisan. Jadi selama ini aku gagal karena aku gak berbakat. Atau aku cuma gak punya kerabat pejabat. Lagi sedih menghayati, muncul iklan Spotify-nya. Cerita kita sulit dicerna. Promo korden terbaru, cek keranjang kuningnya kakak. Dari sedih jadi emosi. Ingat ya gengs, kerja keras itu penting, tapi kerja dekat orang penting itu lebih penting. Jadi buat kalian yang masih nganggur, yang CV-nya nggak dilihat-lihat, yang kirim lamaran lewat email dibales bot, jangan sedih. Karena dalam hidup ini ada yang kerja keras buat naik jabatan, ada juga yang cuma kerasin suara, tahu-tahu naik semua. Masih mau lanjut apa udahan? Lanjut ya? Saya sih pengennya udahan. Aus nih. Tapi belum ada iklan. Jadi kita baca aja ya. Informasi terakhir kita bahas soal korupsi yang gak habis-habis. Beda sama gaji penonton yang awal bulan sudah nambah daftar kasbon. Utang warung depan tuh bayar dulu. Kalau puisi Sapardi Djoko Damono, hujan di bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Nah kalau pungli di kasus ini dirahasiakannya transfer duitnya. Kali ini kasus korupsi terjadi di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Update terbaru, KPK menetapkan 8 orang tersangka kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA.
Yang salah satu tersangkanya adalah staf ahli menteri. Nggak tanggung-tanggung, total pemerasannya mencapai 53,7 miliar rupiah. Kalau dibeliin rumah dapat 350 rumah subsidi tuh. Sekomplek dapat tuh. Dari 53,7 miliar itu, duit 8,94 miliarnya dipakai makan-makan dan party-party. Bareng 80 staf Dirjen Bina Penta Kemenaker. Dari office boy sampai dirjen. Kita party-party. Meja 8 tambah lagi. Meja nomor 2 kasih mic-nya. Duit korupsi buat makan-makan mules gak tuh Purut? Duit miliaran buat party. Sebulan joget sambil melet-melet. Bah. Kayak muncrat kan? Informasi dari KPK ini sepertinya mengungkap fenomena puncak gunung es. Karena praktek ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2024. Bahkan pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo bilang bisa jadi praktek pemerasan itu terjadi sejak 2012. Ironis, tenaga kerja asing datang karena negara kita butuh investasi biar menambah pendapatan, tapi nyatanya yang terjadi justru pemerasan. Itu pegawai kementerian apa preman berseragam? Jadi buat para pejabat kementerian, tolonglah kerja layani rakyat dengan baik dan benar. Jangan malah bikin negara ambyar. Investasi harusnya dilindungi dan diawasi, biar negara untung. Rakyat juga bisa kerja, bukan malah mengintimidasi dan party-party dari hasil korupsi. Iya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami akan membahas film dan musik terbaru bersama bintang tamu kita hari ini. Siapa mereka? Mereka siapa? Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.